Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan policy brief tentang modernisasi sistem pendidikan tinggi untuk menyiapkan generasi yang adaptif di era AI dan perkembangan berkelanjutan. Transformasi digital pendidikan tinggi Indonesia menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Di sini tantangannya adalah di Indonesia memiliki angka partisipasi kasar perguruan tinggi yang masih di bawah 35%, kemudian rendahnya partisipasi di jenjang pendidikan menengah atas, membatasi jumlah lulusan potensial. Kemudian secara kebutuhan industri, Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital pada 2025 sampai 2030, terutama di bidang AI, data, dan teknologi berbasis cloud. Dan hanya 2% lulusan informatika yang bekerja di bidang IT menandakan adanya ketidaksesuaian kompetensi. Kemudian studi juga menunjukkan bahwa literasi digital di perguruan tinggi masih belum merata dengan disparitas infrastruktur dan akses internet antar wilayah. Integrasi teknologi cerdas, pembelajaran adaptif, dan prinsip keberlanjutan dalam pendidikan tinggi sangat diperlukan untuk menjaga daya saing Indonesia. Penerapan AI dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memperkuat peran pendidik sebagai fasilitator. Dengan segala landasan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital pendidikan tinggi yang komprehensif, inklusif, dan terukur untuk mempersiapkan talenta masa depan yang kompetitif di Indonesia sangat diperlukan. Baik, selanjutnya adalah solusi strategis transformasi digital pendidikan tinggi, yaitu digitalisasi itu bukan hanya modernisasi teknologi, tetapi rekonstruksi ekosistem pendidikan agar lebih adaptif. Yang pertama adalah platform AI nasional untuk pelajaran adaptif, yaitu pengembangan platform terintegrasi berbasis AI, reformasi kurikulum berbasis kompetensi dan mikrokredensial, yaitu kurikulum yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri. Lalu kredensial digital terverifikasi, yaitu portofolio digital berbasis teknologi blockchain atau NFT yang dapat menjadi bukti keterampilan yang mudah diverifikasi oleh industri. Lalu ada model pembelajaran hibrida dan fleksibel, yaitu penggabungan tatap muka dan teknologi digital. Lalu yang terakhir adalah penguatan kompetensi dosen dan tata kelola data, di mana transformasi digital ini menuntut peningkatan kapasitas dosen dalam pembelajaran berbasis AI. Selanjutnya ada beberapa analisis kebijakan dan benchmarking internasional yang telah kita riset. Yang pertama ada Singapura. Mereka memiliki model integrasi teknologi dan AI dalam sistem nasional, di mana Kementerian Pendidikan Singapura mengembangkan platform SLS berbasis AI yang memberi feedback otomatis, rekomendasi materi personal, dan pembelajaran yang adaptif. Lalu ada Finlandia dan OECD. Mereka memiliki micro-credential dan lifelong learning, di mana Finlandia menjadi pelopor micro-credential dengan kerangka nasional yang mengatur standar, mutu, dan pengakuannya. Lalu OECD mendorong sistem serupa untuk menggabungkan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja yang relevan. Lalu yang terakhir ada Amerika Serikat, di mana mereka mengadopsi AI dan isu tata kelola, di mana universitas terkemuka di AS telah mengintegrasikan AI dalam pembelajaran asesmen dan riset. Oke, jadi selanjutnya yaitu roadmap implementasi nasional. Jadi pada tahun 2025 ada Fondasi Digital Nasional. Itu memiliki program kunci, ada audit infrastruktur digital kampus nasional, pengembangan awal platform AI nasional, penyusunan standar mikrokredensial, dan juga portofolio digital. Dan output yang diharapkan yaitu peta kapasitas digital nasional, draft arsitektur platform AI, dan juga standar nasional mikrokredensial. Kemudian pada tahun 2026, integrasi sistem dan juga kapasitas SDM memiliki program kunci. Yang pertama ada pelatihan masif dosen, kemudian integrasi 30% perguruan tinggi platform AI, dan juga project portofolio digital NFT. Kemudian output yang diharapkan yaitu 50.000 dosen bersertifikat literasi AI, implementasi awal mikrokredensial, dan juga portofolio digital diuji pada 10 PTN. Kemudian pada tahun 2027 ekspansi nasional, yaitu memiliki program kunci. Yang pertama ada integrasi 70% perguruan tinggi, implementasi kurikulum adaptif nasional, dan juga hybrid learning untuk semua PTN. Dan output yang diharapkan yang pertama ada mahasiswa dapat belajar lintas kampus, kurikulum kompetensi diterapkan luas. Kemudian pada tahun 2028 ada standarisasi dan juga monitoring. Program kunci yang pertama ada interoperabilitas data kampus, kemudian evaluasi dampak pembelajaran berbasis AI, penguatan grid digital kampus. Kemudian output yang diharapkan ada standar tata kelola data nasional, penurunan dan juga mismatch lulusan minimal 10%. Kemudian pada tahun 2029 konsolidasi ekosistem dan juga ekspor model. Yang pertama program kuncinya berkolaborasi internasional Finlandia atau Singapura, kemudian ekspor model digital Universitas Indonesia, optimasi investasi edtech nasional. Kemudian output yang diharapkan Indonesia menjadi model digital learning Asia Tenggara dan peningkatan talenta digital secara signifikan.
Jadi selanjutnya ada aspek TO plus E. Jadi untuk teknologi di sini tantangan utamanya yaitu infrastruktur tidak merata, integrasi sistem rendah. Kemudian solusi strategisnya platform AI nasional, hybrid learning dan juga data governance. Kemudian aktor kunci terlibat ada Kemendikbud, Kominfo, PTN dan juga penyedia iTex. Kemudian untuk human capital tantangannya adalah dosen belum siap AI dan juga lulusan mismatch. Kemudian untuk solusi strategisnya pelatihan dosen AI, mikro kredensial dan juga portofolio digital. Kemudian aktor kunci terlibatnya dosen, mahasiswa, LPDP, kemudian juga industri. Kemudian selanjutnya ada institusi. Ini tantangan utamanya yaitu kurikulum kaku, tata kelola digital lemah. Kemudian untuk solusinya, reformasi kurikulum adaptif, sistem kredensial nasional. Untuk aktor kunci terlibatnya ada BAN PT, Dikti, dan juga perguruan tinggi. Untuk organisasi, tantangan utamanya koordinasi lemah antara kementerian dan juga industri. Dan solusi strategisnya yaitu quadruple helix, kampus industri, regulator, dan juga komunitas. Untuk aktor kunci terlibat ada pemerintah, asosiasi industri, startup, dan juga universitas. Kemudian yang terakhir ada ekonomi. Untuk tantangannya pendanaan terbatas, biaya implementasi besar. Untuk solusinya skema matching fund, insentif digital, dan juga green digital campus. Dan aktor kunci terlibatnya ada Kemenke, swasta, dan juga venture capital donor nasional. Selanjutnya yaitu kerangka hukum, sosial, dan ekonomi. Pada kerangka hukum, transformasi digital pendidikan tinggi jelas membutuhkan regulasi yang kuat agar pelaksanaannya punya standar yang jelas, aman, dan berkelanjutan. Saat ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi masih perlu disesuaikan khususnya untuk akomodasi mikro, kredensial, pembelajaran lintas kampus, dan kredensial digital. Kemudian Undang-Undang ITE dan PPSP BE menjadi dasar penting dalam perlindungan data, privasi, serta etika penggunaan AI di lingkungan kampus. Selain itu, Permendikbud terkait kurikulum dan RPL juga perlu diperluas agar bisa mendukung micro-learning dan pembelajaran berbasis AI. Artinya, pembaruan regulasi menjadi langkah penting supaya sistem pendidikan kita benar-benar siap menghadapi perkembangan era AI ini. Selanjutnya yaitu memasuki kerangka sosial. Dari sisi sosial, transformasi digital tentu akan mengubah cara belajar mahasiswa dan hubungan antara mahasiswa dengan dosen. Pembelajaran tidak lagi terbatas ruang dan waktu, akses pendidikan juga menjadi lebih luas termasuk untuk daerah 3T yang selama ini mengalami keterbatasan fasilitas. Namun, di sisi lain, muncul tantangan baru seperti kesenjangan literasi digital dan kesiapan SDM yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan penguat kemampuan digital bagi sivilitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa. Selain itu, penggunaan AI juga perlu terus disosialisasikan agar masyarakat semakin percaya terhadap sistem pendidikan berbasis teknologi. Dari aspek ekonomi, transformasi digital berperan besar dalam meningkatkan produktivitas nasional melalui cetak talenta digital. Lulusan ini diharapkan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, terutama di bidang teknologi dan industri digital. Namun, tantangan utamanya terletak pada biaya awal yang cukup besar, mulai dari pengadaan AI, infrastruktur, hingga pelatihan dosen. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan pendanaan melalui kerjasama pemerintah, swasta, serta skema matching fund, serta insentif bagi kampus yang berprestasi dalam transformasi digital. Dalam jangka panjang, kampus digital justru berpotensi menekan biaya operasional dan membuat pembiayaan pendidikan menjadi lebih efisien. Baik, selanjutnya rekomendasi kebijakannya kita menggunakan framework SMART. Yang pertama adalah reformasi kurikulum adaptif dan mikro kredensial nasional. Dari spesifiknya sendiri, reformasi kurikulum berbasis kompetensi melalui mikro kredensial nasional, short course, sertifikasi dan portfolio digital untuk mahasiswa. Lalu dari measurable-nya di 2027 ini diharapkan 50% program studi memiliki mikro credentials. Di 2030, 75% mahasiswa memiliki portofolio digital, lalu lulusan IT turun minimal 15%. Lalu di achievable, kolaborasi Kemendikbud, LPDP, Kadin, Aptikon, dan platform-platform lainnya. Lalu di relevannya adalah menjawab ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri
dan time bound-nya adalah standar nasional 2026 dan implementasi penuh di tahun 2030. Selanjutnya, rekomendasi dari kami adalah pembangunan ekosistem pembelajaran hibrida nasional dan AI tutor 24/7. Dari spesifiknya adalah sistem ini mencakup personalisasi rekomendasi belajar, dashboard analitik mahasiswa, serta AI assistance bagi dosen untuk asesmen otomatis. Lalu dari measurable-nya adalah tahun 2026, 30% PTN atau PTS telah menjalankan hybrid learning standard. Di 2028 diharapkan 70% perguruan tinggi menggunakan AI tutor ini untuk dasar akademiknya, dan peningkatan retensi belajar mahasiswa minimal 10% berdasarkan data analitik nasional 2028. Lalu dari achievable-nya sendiri, realisasi dapat dilakukan melalui integrasi platform AI nasional, pemanfaatan jaringan SPBE dan pendanaan matching fund serta KPBU untuk pembangunan pusat data regional dan studio digital learning. Lalu dari relevannya sendiri adalah model hybrid learning konsisten dengan praktik terbaik di Singapura, Finlandia, dan Korea Selatan. Lalu di time bound-nya sendiri adalah roadmap hybrid learning disahkan pada 2025, lalu implementasi nasionalnya tercapai pada 2028. Baik, berikut merupakan rekomendasi polisi yang terakhir dengan framework SMART juga, yaitu penguatan tata kelola data, etika AI, dan juga keamanan digital untuk kampus. Jadi di sini untuk spesifiknya, ini merupakan polisi yang menetapkan standar keamanan dalam data kampus, kemudian bagaimana tata kelola di data kampus nasional, dan juga mengatur etika dalam penggunaan AI itu sendiri. Kemudian untuk measurable-nya di tahun 2027 itu sudah ditargetkan kalau misalnya seluruh PTN dan 60% PTS itu sudah menerapkan standar keamanan digital, dan di tahun 2029 100% kampus terakreditasi itu sudah memiliki kebijakan data dan etika AI. Untuk achievable-nya sendiri ini bisa diperoleh lewat koordinasi dengan Kemendikbud, kemudian Kominfo, BRIN, kemudian BSSN, dan juga kerjasama dengan industri keamanan cyber. Kemudian untuk relevannya, kenapa polisi yang ini relevan? Karena kedua polisi sebelumnya juga include penggunaan AI sendiri. Jadi dengan adanya polisi ketiga ini sudah melengkapi sehingga keamanan data itu bisa terjamin. Kemudian di sini juga kita meningkatkan kepercayaan publik terhadap polisi-polisi ini, dan juga ada keberlanjutan dari transformasi digital itu sendiri. Kemudian untuk time bound-nya di sini ditargetkan kalau misalnya standar nasional itu sudah ada di tahun 2026 dan implementasi secara penuh itu ada di akhir 2029. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital pendidikan tinggi merupakan langkah yang sangat penting untuk menyiapkan generasi yang siap menghadapi era AI, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Saat ini kita masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya akses perguruan tinggi, ketidaksesuaian lulusan dengan kebutuhan industri, hingga belum meratanya infrastruktur dan literasi digital. Melalui model Digital University, solusi diarahkan dapat mengembangkan kurikulum yang aktif, berbasis mikro-kredensial, pembelajaran hibrida dengan dukungan AI, serta penguat tata kelola data dan etika digital. Dengan kolaborasi ini yang semakin kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri, transformasi ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas lulusan, dan pada akhirnya memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.